Bab 41 Kota Danau. Ini adalah kota di tepi laut. Dibandingkan dengan River City, yang berada di pedalaman, kota ini jauh lebih maju dalam segala aspek. Pada saat ini, David sedang mengistirahatkan matanya pada sebuah pesawat yang terbang dari River City ke Lake City. Di belakangnya ada seorang pramugari yang tampan dan tinggi yang sedang memijat bahunya. Dia duduk di kelas 1 yang super mewah. Tidak hanya dia memiliki kamar sendiri dan semua jenis makanan terbaik di dunia, tetapi dia juga bahkan ditugaskan seorang pramugari untuk melayaninya 1 lawan 1. Karena layanannya sangat baik, tentu saja harganya juga sangat tinggi. Itu 50 kali lipat dari harga kelas ekonomi. Ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang normal. Tuan Liddell, apakah Anda membutuhkan makanan atau minuman? Jen Blow bertanya sambil memijat bahu David. Dia telah memijat David selama 1 jam. Tangannya menyakitkan sekarang, tapi karena David tidak meminta untuk berhenti, dia tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia hanya bisa bertanya apakah David ingin makan sesuatu. Jen adalah seorang pramugari di kelas 1 maskapai super mewah ini. Pramugari di sini tidak sama dengan pramugari di kelas bisnis atau kelas ekonomi. Karena mereka melayani para tamu di first class one-on-one, pekerjaannya mudah, dan gaji mereka jauh lebih tinggi daripada gaji 2 pramugari kabin lainnya. Pekerjaan ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada mereka dalam segala aspek. Lagi pula, mereka yang bisa duduk di kelas 1 yang super mewah jelas merupakan orang kaya baru. Dia telah bertanggung jawab atas kabin ini selama kurang dari sebulan. Pramugari terakhir yang bertanggung jawab atas kabin ini berhasil menangkap orang kaya dan kemudian menghancurkan diri menjalani kehidupan seorang istri yang kaya. Omset pekerjaan mereka sangat tinggi karena Anda tidak pernah tahu kapan salah satu rekan mereka akan pergi dengan orang kaya. Oleh karena itu, personel cadangan juga banyak, dan setiap hari mereka menantikan untuk bekerja di pesawat. Begitu mereka memasuki kelas pelatihan, mereka akan menandatangani kontrak kerja jangka panjang. Jika mereka gagal, mereka akan kehilangan banyak uang sebesar biaya yang diinvestasikan perusahaan untuk melatih mereka. Meski begitu, masih banyak pramugari yang gagal melakukannya setiap tahun. Setelah mereka merendahkan diri, beberapa dari mereka memiliki kehidupan yang baik, dan yang lainnya, tidak begitu banyak. Jen tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan pria kaya manapun, dia hanya ingin menghargai pekerjaan ini. Tuan Liddell, Jen memanggil lagi ketika David tidak menjawab. David sedang tidur nyenyak saat ini. Tuan Liddell, Jen terus memanggil. David masih tidak menanggapi. Ketika Jen menyadari bahwa David telah tertidur, dia menghela napas lega dan berhenti memijat. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu dan berjalan keluar. Setengah jam kemudian, Tuan Liddell, Pak Liddell, suara Jen muncul di sebelah telinga David lagi. David perlahan bangun. 31, Pak Liddell, kita sudah sampai di Lake City. Hah, begitu cepat? David bertanya sambil menguap. Tuan Liddell, Anda sudah tidur lebih dari 1 jam. 33, terima kasih, Nona Blow. Ucap David. Sama-sama, Tuan Liddell. Inilah yang harus kita lakukan. 31 David bangkit dan menggerakkan tubuhnya sebelum turun dari pesawat. Selain ponselnya, dia tidak membawa apa-apa lagi. Setelah keluar dari bandara, David berdiri di pinggir jalan di depan bandara. Sebelum dia naik pesawat, dia telah menelepon Huff. Huff bilang dia akan datang untuk memilih HTM Up. Tapi karena beberapa alasan, dia belum datang. Setelah sekitar 10 menit, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Tuan Liddell. David menoleh untuk melihat ke atas dan melihat bahwa pramugari, Jen, yang saya pijat di pesawat. Pada saat ini, Jen mengenakan seragamnya dan memegang sebuah koper kecil. Nona Blow, halo, jawab David. Tuan Liddell, apakah Anda menunggu teman Anda? Tanya Jen. Aku akan memanggil taksi. Petik 2. David memang berencana memanggil taksi untuk pergi ke perusahaan Huff. Panggil taksi. Jen penasaran. Seseorang yang mampu duduk di kelas 1 yang super mewah memanggil taksi. Kebetulan sekali. Saya akan memanggil taksi untuk pergi ke hotel. Kemana Anda akan pergi, Ten? Liddell, apakah Anda ingin carpool? Tanya Jen.
Ketika David hendak mengatakan tidak, dia mendengar suara orang lain. Jen, apakah dia pacarmu? Seorang pramugari yang beberapa tahun lebih tua dari Jen berjalan dengan kopernya. Petik 2. Tolong jangan salah paham, Miss Jenkins. Ini Tuan Liddell. Dia berada di kabin yang menjadi tanggung jawabku, jelas Jen. 31, Jen, kamu harus tetap membuka mata ketika kamu mencari seorang pria. Beberapa orang hanya ingin berpura-pura menjadi kaya dan terbang di kelas 1 untuk menipu Anda pendatang baru. Beberapa gadis di kru kami telah tertipu. Bu Jenkins, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu, anak muda sepertimu selalu menginginkan pria tampan sebagai pacarmu. Ketika Anda sedikit lebih tua, Anda akan tahu bahwa ketampanan tidak dapat membayar tagihan. Anda harus menemukan seseorang yang praktis, baik bagi Anda, dan juga punya uang. Percayalah, saya tidak akan berbohong kepada Anda. 33 David melirik Miss Jenkins yang wajahnya menutupi riasan tebal. Apakah wanita ini sakit di kepalanya? Atau dia sedang mengalami menopause? Bab 42, saya hanya menunggu mobil saya di sini, bagaimana saya menyinggung Anda? Saat dia hendak mengatakan itu, berbunyi. Sebuah Range Rover berhenti di depan ketiganya. Pacarku ada di sini. Jen, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim Anda ke tujuan Anda? Miss Jenkins bertanya dengan shock. Pada saat ini, pintu terbuka. Mereka melihat seseorang keluar dari mobil. Ketika David melihat pacar Miss Jenkins, dia tidak ingin membalas lagi. Pria ini tingginya hanya 160 cm dan beratnya sekitar 108 kg. Dia bahkan bisa bersaing dengan Tuan Gomez dari perusahaan hiburan itu dalam hal penampilan. Ditambah lagi, dia juga botak, jadi David mengira dia mungkin berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Tidak heran dia segera mulai memanggang Jen begitu dia sampai di sini, dia pasti cemburu pada Jen. Tidak apa-apa, Nona Jenkins. Kita bisa memanggil mobil saja, kata Jen. Bukankah dia di kelas 1 barusan? Kenapa dia harus memanggil mobil? Jen, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu saat kamu dibohongi. Pada saat ini, mereka bisa mendengar gemuruh. Lihat, mobil itu sangat cantik. Sial, mobil sport yang keren. Aku bahkan bermimpi memilikinya. Kemudian, dua mobil sport mencolok berhenti di belakang Range Rover. Huff keluar dari mobil ketika pintu terbuka. Kemudian, dia berjalan langsung ke David. Dev, maaf aku terlambat. Aku harus mengurus sesuatu. Ini kunci mobilmu. Setelah Huff selesai berbicara, dia melemparkan kunci ke David. Setelah David mengambil kunci, dia memeluk Huff. Tidak apa-apa, Huff. Saya merasa malu karena meminta Anda meluangkan waktu dalam jadwal sibuk Anda untuk menjemput saya. Baiklah, jangan bertukar sapa lagi. Pergi melihat mobil Anda. Mobil ini telah melaju kurang dari 300 km dalam 3 tahun jadi tidak ada bedanya dengan yang baru. Huff meletakkan tangannya di bahu David dan berkata. David berjalan ke Bugatti Veyron-nya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mobil. Itu bagus dan rasanya bahkan lebih baik daripada tubuh wanita. Ini sangat keren. Sangat bergaya. Dia pasti akan membutakan para bajingan itu jika dia membawa ini kembali ke universitas. Mobil ini bagus sekali. Saya sangat menyukainya. Bagus. Ayo, masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyambutmu dengan baik. Aku hanya akan mengikuti pengaturanmu hari ini. Pada saat ini, seseorang keluar dari mobil yang diparkir di belakang tetapi sama-sama mencolok. Pria itu berjalan di depan Huff dan menyerahkan satu set kunci. Green, ini kunci mobilmu. Lenny, kamu harus memanggil mobil untuk kembali ke perusahaan, kata Huff. Oke, Tuan Green. David berdiri di samping Bugatti Veyron dan hendak masuk ke mobil. Tiba-tiba, dia melihat Jen berdiri di pinggir jalan, tercengang. Nona Blau, kamu mau kemana? Apa kau ingin aku mengantarmu? David bertanya pada Jen. Tidak apa-apa, Tuan Liddell, saya tidak ingin merepotkan Anda. Aku akan memanggil taksi saja, jawab Jen. Masuk, kata David dan masuk ke kursi pengemudi Bugatti Veyron.
Jen ragu-ragu dan berjalan ke mobil sebelum masuk ke kursi penumpang. Setelah David masuk ke mobil, dia menelepon Huff, yang ada di mobil di belakangnya, dan berkata dia ingin mengirim seseorang ke suatu tempat. Karena tujuan Jen sedang dalam perjalanan, Huff pergi di depan untuk memimpin David. Kedua mobil sport super keren itu menghilang dari bandara dengan suara gemuruh pelan. Mes. Jenkins melihat mobil sport yang melaju pergi dan ekspresinya menjadi sedikit tidak menyenangkan. Itu karena tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat dan dia belum punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melihat pacar jutawannya yang dia banggakan sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lagi hebat. Dari kejauhan, beberapa pramugari lain melihat apa yang terjadi. Apakah kalian melihat itu? Jen masuk ke mobil sport itu. Apakah kalian mengambil gambar? Pergi mencari mobil itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya melakukannya dan saya sedang mencari sekarang. Astaga, ini Bugatti Veyron edisi terbatas terbaru. Hanya ada 8 di dunia dan harga pasarnya adalah 60 juta. Petik 2. Apa? 60 juta? Itu terlalu banyak. Ada yang lebih konyol lagi. Itu harga 3 tahun lalu, sekarang naik jadi 80 juta. Astaga, Jen baru mulai sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pria kaya yang begitu muda, tampan, dan kaya? Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan orang seperti itu? Bab 43. Setelah David mengantar Jen ke hotel tempat dia menginap, dia mengikuti Huff ke Lake Heart Club. Lake Heart Club adalah klub paling mewah di Lake City dan dibangun di tengah danau buatan. Selain pemandangan yang indah, ada semua jenis permainan untuk orang kaya, termasuk lapangan golf dan arena pacuan kuda. Huff membawa David ke lapangan golf. 7 hingga 8 orang berusia 20-an atau 30-an sedang mengobrol di ruang tunggu. Bahkan ada seorang pria dan seorang wanita bermain golf di luar. Pria itu memeluk wanita itu dari belakang sementara tangannya memegang lengan wanita itu seperti sedang mengajarinya. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Ini temanku, David Liddell. Dia saat ini belajar di Universitas South River, kata Huff kepada orang-orang di ruang tunggu. Kemudian, dia berkata kepada David, Dev, ini adalah anggota SCC. Orang-orang yang duduk di sana melirik David dan tidak memperhatikannya. Lagi pula dia terlalu muda. Green, kamu meminta kami di sini hanya untuk memperkenalkan kami pada David ini. Seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun bertanya. Namanya Andy Lewis, dan dia juga anggota SCC tingkat menengah seperti Huff. Ada tingkatan yang berbeda di SCC. Semakin tinggi tingkat Anda, semakin kuat Anda. Jadi, anggota tingkat rendah tidak akan berani berbicara kembali dengan anggota tingkat tinggi. Namun, karena dia berada di tingkat yang sama dengan Huff, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Dia akan mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Selain itu, Huff adalah seorang pengusaha yang halus dan licin, jadi dia lebih santai. Andy, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk menjadi saksiku. Saya akan menggunakan hak istimewa saya sebagai anggota tingkat menengah untuk mengundang David ke SCC. Orang-orang yang duduk di sana terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huff dan mereka menatap lurus ke arah David. Siapapun yang bisa membuat Huff menggunakan hak istimewa anggota tingkat menengahnya jelas bukan orang biasa. Orang harus tahu bahwa anggota tingkat menengah hanya dapat mengundang satu orang untuk bergabung dengan klub, jadi sumber dayanya sangat berharga. Bahkan ada orang yang mengusulkan untuk membelinya dengan harga puluhan juta namun tetap tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, Huff memberikan satu-satunya undangannya kepada pemuda di depannya ini. Siapa anak ini? Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an berkata, karena Green menggunakan hak istimewanya sebagai anggota tingkat menengah, maka David akan menjadi anggota SCC mulai sekarang. Ayo, David, simpan kontak saya dan kirimkan ide Anda. Saya akan melaporkan ini ke kantor pusat dan 3 hari kemudian, Anda akan mendapatkan lencana Anda. Saya juga akan mengirimi Anda pengenalan singkat tentang SCC. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan bertukar detail kontak dengan David. Daud bingung.
Dia tidak tahu apa itu SCC dan apa yang akan dia dapatkan jika dia bergabung. Namun, karena Huff menyuruhnya masuk, maka dia akan melakukannya. Setelah mereka bertukar kontak, David mengirimkan ID-nya dan juga menerima sebuah dokumen. David membukanya dan melihat dari dekat. Tampaknya SCC hanyalah sebuah akronim, dan nama lengkapnya adalah Springfield Car Club. Markas besar mereka berada di Springfield, dan mereka memiliki banyak cabang di banyak kota tingkat pertama. David melihat daftar kota dan melihat bahwa Lake City adalah salah satunya. Namun, kota-kota ini semuanya ada di selatan dan tidak ada di utara. Ketika SCC pertama kali didirikan, itu dimaksudkan untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang yang terobsesi dengan mobil dan balap dengan menawarkan tempat bagi mereka untuk berkumpul. Perlahan tapi pasti, ia berkembang menjadi organisasi yang sangat ketat sekarang. Ini adalah lingkaran teratas dari kelas atas. Mereka tidak hanya bisa berkumpul untuk bersenang-senang, balapan, menunggang kuda, dan golf, mereka bahkan bisa duduk bersama dan membicarakan bisnis sehingga mereka bisa saling membantu untuk mencapai situasi win-win di mana mereka bisa berbagi harta rampasan. Banyak orang kaya baru dan pemula sangat ingin memasuki lingkaran ini untuk mengenal beberapa elit tetapi tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ini bukan tempat yang bisa mereka masuki hanya karena mereka punya uang. Persyaratannya ketat, dan mereka harus memenuhi ketiganya. Pertama, memiliki mobil sport seharga puluhan juta, yang tidak sulit. Bab 44. Kedua, individu harus memiliki aset lebih dari 1 miliar dolar, atau keluarga di belakangnya harus memiliki aset lebih dari 10 miliar dolar. Ini juga tidak terlalu sulit. Akhirnya, mereka perlu direkomendasikan oleh anggota tingkat menengah ke atas. Ini adalah persyaratan tersulit, dan jika seseorang memberikan undangan, para pemula itu pasti akan memperjuangkannya. Tentu saja, di permukaan, kuota tidak dapat ditukar dengan uang, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ada 4 tingkatan untuk anggota SCC. 1. Anggota biasa, anggota tingkat menengah, anggota tingkat tinggi, dan anggota inti. Anggota biasa tidak akan memiliki hak untuk direkomendasikan. Seorang anggota tingkat menengah memiliki 1 undangan, sedangkan anggota tingkat tinggi memiliki 3 undangan. Sementara itu, seorang anggota inti tidak memiliki batasan. Yang bisa menjadi anggota inti SCC adalah orang-orang super besar yang juga bertindak sebagai pengurus SCC. Mereka harus memberikan beberapa kontribusi ke SCC jika mereka ingin naik satu level. SCC akan menyelenggarakan banyak kompetisi atau pertemuan balap setiap tahun untuk meningkatkan kohesi semua orang. Setelah David melihat ini, dia pikir Huff cukup perhatian, jadi dia pikir dia harus mengenal Huff lebih banyak. Jika Huff tidak membawa ke lingkaran ini, dia tidak akan pernah belajar tentang tempat semacam ini, dan dia tidak akan punya tempat untuk menghabiskan uangnya yang sangat banyak. David tidak tahu alasan mengapa Huff menghabiskan satu-satunya undangan untuk membawa ke klub ini adalah karena Bill mengatakan kepadanya bahwa jika David bisa mengeluarkan 20 miliar untuk membeli Golden Leaf Hotel, maka dia harus menjadi anak yang berhubungan langsung dengannya, keluarga bangsawan bersembunyi. Huff belum pernah bertemu siapapun dari keluarga bangsawan yang tersembunyi sebelumnya. Dia mungkin telah bertemu satu sama lain tetapi tidak tahu. Orang-orang itu sangat misterius, dan mereka selalu bersembunyi di balik layar. Secara alami, Huff tidak akan pelit jika dia bisa mengenal orang seperti ini. Dev, kamu masih harus menunjukkan bukti propertimu. Tidak perlu untuk itu. Saya menjual Golden Leaf Hotel di River City kepada Dev beberapa hari yang lalu. Dia memiliki 100% saham sekarang, kata Huff. Orang-orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengarnya. Golden Leaf Hotel bintang 8 sangat terkenal. Dia akan membutuhkan sekitar 20 miliar jika dia ingin pembelanjaan. Jika dia bisa menghabiskan 20 miliar untuk sebuah hotel, itu berarti asetnya di atas 50 miliar. Rupanya keluarga David tidak lemah sama sekali. Dev, apakah keluargamu berbisnis hotel? Tanya Andy. Dia merasa jika David bisa membeli Golden Leaf Hotel, itu berarti keluarganya ada di industri ini. Saya hanya mengeluarkan agar dia bisa memonopoli di Lake City,
Jika tidak, siapa yang akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel? Pada saat ini, dia tidak memandang rendah David lagi. Sebaliknya, dia malah ingin mengenal dia. Tidak, saya hanya memikirkan makanan di sana sesuai dengan keinginan saya dan dekat dengan universitas saya, jadi saya beli, jawab David. Apa? Persetan. Selain Huff, semua orang yang hadir menatap David dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia membeli hotel bintang 8 seharga 20 miliar karena makanannya sesuai dengan keinginannya. Itu 20 miliar, bukan 2 juta. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota lama SCC. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah anggota biasa, mereka tidak sama dengan para pemula di luar sana. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang akan menghabiskan 20 miliar hanya untuk memenuhi keinginannya akan makanan enak. Hehe, Dev, kamu lucu, kata Andy sambil terkekeh. David mengangkat bahu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tak satu pun dari kalian akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Bab 45. Tak lama kemudian prosedur yang dibutuhkan David untuk bergabung dengan SCC pun selesai. Dia sekarang adalah anggota normal SCC. Kenyataannya, selama dia dirujuk oleh orang lain di SCC, prosedurnya hanya formalitas karena tidak ada yang akan menyia-nyiakan kuota mereka untuk merekomendasikan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan. Ini akan memakan waktu 3 hari untuk lencana SCC yang akan diposting dari markas. David merasa agak terlalu rendah untuk menjadi anggota normal, tetapi pengantar mengatakan bahwa dia perlu memberikan beberapa kontribusi untuk SCC sebelum dia dapat menilai kemampuannya. Apa kontribusinya? Tidak disebutkan. Oleh karena itu, David bertanya, Huff, kontribusi apa yang harus saya berikan untuk meningkatkan diri saya menjadi anggota tingkat menengah? Apakah Anda ingin meningkatkan saat Anda bergabung? Petik 2. Saya hanya bertanya. Pengantar tidak menyatakan apa yang dianggap sebagai kontribusi. Sebenarnya, cukup mudah untuk meningkatkan dari anggota biasa menjadi anggota tingkat menengah. Setiap kali ada aktivitas, Anda dapat mencoba melakukan sesuatu yang ada dalam kekuatan Anda. Anda akan dapat meningkatkan ke tingkat menengah setelah Anda bekerja selama beberapa tahun. Petik 2. Apakah ada cara lain? Cara termudah dan tercepat adalah dengan menyumbang 1 miliar, kemudian, Anda akan secara otomatis ditingkatkan ke tingkat menengah. Saya dapat meningkatkan hanya dengan menyumbangkan 1 miliar dolar. David sangat senang. Dia masih khawatir karena dia tidak tahu kemana harus membelanjakan uangnya. Dia hanya memiliki 100 poin mewah yang tersisa. Poin mewah itu sangat kuat. Dia perlu menabung lebih banyak jika ada keadaan darurat. Bagaimana jika saya ingin meningkatkan ke tingkat tinggi? Bisakah saya menyumbang? Berapa yang harus saya sumbangkan? Dev, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyumbang? Ini tidak perlu. Anda hanya akan mendapatkan sedikit lebih banyak hak istimewa dengan tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk. Aku rasa ini. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang sama sekali bukan masalah. David berkata dengan shock. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengira bahwa David benar. Dia sangat mendominasi. Dev, kamu harus menyumbang 1 miliar untuk meningkatkan dari normal ke tingkat menengah. Namun, jika Anda ingin meningkatkan ke tingkat tinggi dari tingkat menengah, jumlahnya akan 10 kali lipat, dan Anda harus menyumbang 10 miliar. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Tentu. Betulkah? Ya, akhirnya, David menghabiskan 11 miliar untuk menjadi anggota tingkat tinggi SCC. Pada saat ini, selain dari anggota lain, bahkan Huff bertanya-tanya apakah David tidak benar. Bahkan jika Anda adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi, ini masih 11 miliar. Banyak perusahaan yang terdaftar. Bahkan tidak bernilai uang ini. Tidak lebih dari setengah dari orang yang hadir dapat mengambil 10 miliar. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan mengosongkan aset keluarga mereka. Huff adalah yang terkaya di antara mereka dan 11 miliar adalah sekitar 1/5 dari asetnya. Namun, dia hanya akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam proyek atau aset tetap. Ini akan sangat sulit baginya if dia akan mengambil 10 miliar sekarang.
Berapa banyak orang di dunia ini yang masih bekerja keras dengan gaji ribuan dolar? Bukankah menyenangkan menyimpan 11 miliar dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri? Ini tidak bisa dimengerti. Semua orang mengira David gila. Hanya David sendiri yang diam-diam senang bahwa dia telah menambahkan 110 poin mewah lainnya. Ketika geng itu memeras otak mereka untuk mencoba mendekati David dan menjalin hubungan dengannya, suara bingung dan putus asa seorang pria datang dari tempat di mana orang bisa berlatih golf. Tamparan, kamu jalang, apakah aku memberimu izin untuk melakukan itu? Kemudian, mereka bisa mendengar isak tangis seorang wanita yang teredam. Beberapa dari mereka pergi dan menarik pria itu kembali. Pria yang ditarik ke belakang masih meneriaki wanita itu saat dia berjalan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan reputasimu besok? Wanita itu juga mengikuti di belakangnya. David merasa bahwa wanita ini sedikit akrab. Bab 46. Bukankah itu selebriti Mary Ken? Beberapa hari yang lalu, dia mendengar Tuan Gomez mengatakan bahwa dia ingin meminta Mary untuk berperan sebagai pemeran utama wanita pendukung I dalam filmnya dan menjadikan Taraf sebagai pemeran utama wanita. Namun, Taraf menolaknya. David tidak menyangka akan melihat selebritas secepat ini. Namun, dia tidak seterang dan secantik dia di televisi. Pipi kirinya sedikit merah dan bengkak. Mungkin dari ukiran tadi, yang bahkan bisa didengar David dari tempatnya duduk. David menyukai Mary saat itu. Dia berada di banyak acara televisi dan film, dan dia dianggap sebagai penakluk gag. Saat itu, David adalah salah satu penggemarnya. Melihat Dewi yang dulu dia sembah sekarang, David tidak begitu tertarik lagi. Memang, para dewi yang terlihat sangat cantik dan keren bagi orang miskin hanyalah mainan bagi orang-orang besar itu. Dia dimanfaatkan, ditampar, dan dia masih harus mengikuti di belakangnya dengan patuh. Tanpa sepengetahuannya, saat ini, David juga merupakan orang yang hebat di mata orang lain. Mary mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh wajahnya yang sedikit merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Dia merasa dirugikan. Baru saja, pria itu menyentuh bagian bawah dan payudara. Dia hanya mencoba menghentikannya, tetapi dia ditampar. Namun, dia tidak berani pergi karena agennya mengatakan kepadanya bahwa jika dia membuat orang-orang marah ini, masa depannya akan hancur. Tidak hanya dia akan selesai, tetapi perusahaan di belakangnya juga akan selesai. Jadi, dia hanya bisa tinggal di sini dan melihat apakah dia bisa mengutarakan kemarahannya. John, bisakah kamu menghentikan ini? Huff berkata dengan alis berkerut. Green, hindari ini. Aku hanya menyentuhnya beberapa kali dan dia berpura-pura tidak bersalah. Dengar, Mary, jika kamu tidak mandi dan menungguku malam ini, aku akan merusak reputasimu besok. Maaf, Tuan York, kata Mary lembut. Maaf, apa yang bisa saya lakukan dengan maaf? Mandi dan tunggu aku malam ini, apa yang kau dengar? Maaf, Tuan York, aku bertanya padamu apakah kamu mendengarku? York, 1. Apakah kamu ingin dihajar habis-habisan? Setelah John mengatakan itu, dia berdiri dan menamparkan Mary lagi. Mary takut, jadi dia tidak berani bergerak. Namun, kesimpulan terakhir ini tidak mengenai wajah Mary. David, yang duduk di satu sisi, tidak bisa melihat ini lagi. Dia dulunya adalah dewi yang dia sembah, jadi dia tidak bisa melihat saat dia ditampilkan di depannya. Jadi, dia berdiri di depan Mary dan menggunakan tangannya untuk menghentikan John. Johan juga tercengang. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan berani berhenti. Siapa kamu, nak? Beraninya kau ikut campur? Apakah kamu lelah hidup? Namamu Johan, kan? Bagaimana kamu bisa menamparkan wanita? Apakah kamu masih laki-laki? Ketika mereka berdua akan bertarung, Huff dengan cepat berdiri di antara mereka dan berkata, John, Dev, kami adalah keluarga, jangan melakukan sesuatu yang impulsif. Siapa yang ingin menjadi keluarga di dekatnya? Apa aku bahkan mengenalnya? John bertanya dengan jijik. Pada saat ini, seseorang berbisik ke telinga John. Ekspresi tidak menyenangkan John dari sedetik yang lalu sekarang digantikan dengan seringai lebar. Oh, itu Dev. Saya mohon maaf. Tentu saja, kami adalah keluarga.
Karena Anda memperhatikan cewek ini, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata John dengan murah hati. Baru saja, seseorang mengatakan kepadanya bahwa David menghabiskan 11 miliar untuk secara paksa meningkatkan dari anggota normal menjadi anggota tingkat tinggi. John hanyalah anggota tingkat menengah, dan anggota tingkat tinggi satu tingkat lebih tinggi darinya. Ditambah lagi, David langsung menghabiskan 11 miliar untuk meningkatkan tiernya. SCC telah didirikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Namun, dua orang menghabiskan 1 miliar untuk meningkatkan ke tingkat menengah. Berapa banyak uang yang dia miliki sejak dia berani menghabiskan begitu banyak uang untuk meningkatkan tiernya? Tingkat kekayaan ini tidak lagi sebanding dengan para pemula. David jelas berasal dari keluarga super kaya yang tidak bisa diganggu oleh John. Sejak John mulai mengaku kalah, David tidak mempermasalahkannya lagi. Semua orang duduk dan mulai memanjang. Namun, mereka semua ada di sini untuk David karena mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Sementara itu, Mary hanya berdiri di belakangnya sepanjang waktu. Bab 47. David menghabiskan harinya di Lake Heart Club dan berdiskusi banyak hal dengan semua orang. Kemudian, dia berpisah dengan yang lain di malam hari. Setelah keluar dari Lake Heart Club, David mengendarai Bugatti Veyron edisi terbatasnya ke Hilton Hotel bersama Dewi sebelumnya, Mary. Mary sedang bekerja di Hotel Hilton dan David ingin mengirimnya kembali sebelum pergi mencari sepupunya, Lily. Di dalam mobil, Liddell, terima kasih, kata Mary dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena David, dia akan tamat karena entah berada di bawah kendali John atau reputasinya hancur. Dia tidak pernah meragukan apakah John memiliki kemampuan itu. Bahkan bosnya takut pada orang ini. Dia menoleh sedikit untuk melihat profil samping David dan terpesona. Penampilan, tubuh, dan kepribadian David sangat bagus. Ditambah lagi, dia bahkan memiliki latar belakang yang akan menakutkan. Yohanes, pria seperti ini seperti bintang di langit malam. Dia akan menjadi sosok yang paling mempesona kemanapun dia pergi. Dia bertanya-tanya wanita seperti apa yang cocok untuk pria luar biasa seperti itu. Mungkin hanya wanita yang berada di level yang sama dengannya. Mary hanya bisa menyembunyikan naksir bodohnya di lubuk hatinya. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Nona Ken, saya suka film-film yang Anda bintangi, kata David. Betulkah, Tuan Liddell, apakah Anda benar-benar menyukai film saya? Mary bertanya dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa orang besar seperti David akan memperhatikannya. Ini membuatnya terkejut. Daud tercengang. Apakah kamu benar-benar terkejut tentang hal itu? Kamu adalah penakluk GEK yang baru dan salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Apakah aneh aku menyukai filmmu? Begitu banyak orang di universitas saya menyukai film Anda. Tidak hanya filmmu, aku bahkan punya 2 postermu berbikini di asramaku. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini dia. Ya, aku sangat menyukainya. Liddell, kamu suka yang mana? Mary bertanya. Saya suka. Ponsel David berbunyi di tengah percakapan. Dia menghentikan mobil di pinggir jalan dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu dari sepupunya Lily. Setelah menjawab telepon, dia berkata, "Hei, Lily, aku di Lake City sekarang. Aku akan segera pergi mencarimu. Dev, saya di Dazzling KTV, tolong datang dan selamatkan saya. Saya pikir saya telah dibius dan saya sangat pusing sekarang." Suara lemah Lily datang dari ujung telepon yang lain. David tercengang dan dia segera menyadari keseriusan masalah ini. "Kirimkan saya lokasi Anda. Aku akan segera datang. Tunggu." Setelah David mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Mary, "Nona Ken, saya minta maaf. Saya memiliki keadaan darurat, jadi mohon bantuan Anda." Mary tahu bahwa David sedang terburu-buru, jadi dia berkata, "Anda bisa pergi jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, Tuan Liddell. Hotel tempat saya menginap ada di depan, saya bisa lewat saja." "Terima kasih, Nona Ken. Aku akan membelikanmu makan malam lain kali." Setelah Mary turun dari mobil David menginjak pedal gas dan meluncur lebih dari 10 meter ke depan.
Dia khawatir keterampilan mengemudinya tidak cukup baik, jadi dia menambahkan 10 poin mewah lagi dalam mengemudi dan meningkatkannya menjadi ahli. Mary berdiri di tempatnya, dan melihat David pergi. Dia datang dengan kecewa, dia bahkan tidak meninggalkan nomor kontaknya, tapi dia bilang dia akan membelikanku makan malam. Sungguh tidak tulus. Namun, ketika dia ingat bahwa krisisnya telah teratasi, dia merasa ceria lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan kacamata hitam dan topinya dari tasnya. Begitu dia memakainya, dia mulai berjalan menuju Hotel Hilton. Bab 48. Kamar pribadi Bumi di KTV yang menakjubkan. Lily bersembunyi di toilet saat dia memanggil David. Dia ingin datang ke KTV dengan beberapa temannya untuk bersantai. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan beberapa senior dari universitas mereka. Pada akhirnya, semua orang masuk ke ruang pribadi yang sama untuk bersenang-senang. Kemudian, beberapa orang acak yang terlihat seperti dekat dengan para senior datang di tengah jalan. Dengan ini, pertemuan hanya beberapa orang menjadi lebih dari 10 orang. Selain itu, dia tidak tahu sebagian besar dari mereka. Dia dan teman-temannya berencana untuk pergi, tetapi mereka dihentikan beberapa kali. Pada akhirnya, mereka hanyalah gadis yang lemah dan ada 7 hingga 8 pria di sisi lain. Jika orang-orang itu tidak membiarkan mereka pergi, maka mereka tidak akan bisa pergi. Akhirnya, gadis-gadis itu akhirnya diizinkan pergi setelah mereka memohon dengan hormat. Namun, mereka masing-masing harus minum segelas alkohol sebelumnya. Gadis-gadis itu tidak punya pilihan dan hanya ingin pergi sesegera mungkin setelah mereka selesai minum. Namun, setelah Lily selesai minum, dia mulai merasa pusing dan tubuhnya mulai terasa lemas. Dia pintar, jadi dia tahu dia telah dibius. Dengan itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk datang ke toilet. Setelah dia memeras otaknya, dia pikir dia hanya bisa menelepon David karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke Lake City hari ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap David datang lebih cepat. Jika tidak, dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. David melaju kencang menuju KTV Dazzling. Namun, karena dia berada di kota, dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat. Dia melihat kehebatan dan perhitungan bahwa jika dia terus mengemudi dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan sekitar 20 menit. Dia tidak tahu apakah Lily akan mampu bertahan selama itu. Jadi, dia menelepon Huff. "Hei, Dev, ada kabar apa?" Suara Huff datang dari ujung telepon yang lain. "Huff, apakah kamu tahu bos Dazzling KTV? Bisakah Anda menghubungi mereka untuk saya?" David bertanya dengan cemas. "KTV yang mempesona." "Ya, Andi adalah bos yang mempesona. Kamu bisa menemukan." Sebelum Huff selesai berbicara, David menutup telepon. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Setelah menutup telepon, dia menelepon Andi. "Apa? Andi, dengarkan aku, sepupuku ada di Earth Private Room di Dazzling, dan dia dibius. Saya menggali ke sana sekarang tetapi saya akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Bisakah Anda meminta manajer Dazzling untuk mengurus ini untuk saya terlebih dahulu?" Petik 2. Setelah David selesai berbicara, Andi tahu ini serius. "Dev, jangan khawatir. Aku akan mengurus ini untukmu. Aku tidak akan membiarkan sepupumu terluka." Setelah Andi menutup telepon, dia langsung menelepon manajer Dazzling. Setelah manajer mendapat telepon, dia membawa lebih dari 20 penjaga keamanan untuk menuju ke ruang pribadi Bumi. "Dev, kamu di mana? Cepat. Mereka mengetuk pintu sekarang," Lily bertanya sambil terisak. "Lily, jangan takut. Akan ada seseorang yang segera menyelamatkanmu. Tahan selama 5 menit lagi. Tidak, 2 menit. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu dalam 2 menit. Dev, aku sangat takut. Cepat." Wah, sebelum Lily selesai berbicara, pintu toilet dibuka paksa oleh seseorang. "Kenapa kamu lama sekali? Teman-temanmu sedang menunggumu." Dev mendengar suara pria asing. "Ah, saya tidak tahu Anda. Pergi." Tidak ada lagi suara di telepon. "Sialan," David meraung. Sekarang, dia mendidih karena marah.
Dia menganggap Lily sebagai saudaranya sendiri. Dia telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun dan keluarganya baik-baik saja. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar sebelumnya. Apalagi ketika saudara laki-laki Lily lahir, bibi dan pamannya masih memperlakukan David seperti dia adalah putra mereka. Apa yang akan dia katakan kepada bibi dan pamannya jika sesuatu terjadi pada Lily di depannya? Namun, dia tidak berdaya saat ini. Dia hanya bisa berharap bahwa Andi adalah orang yang menepati janjinya. Bab 49. Setelah mendengar teriakan sepupunya Lily di telepon, David tidak peduli lagi. Bahkan jika ada banyak jalan di mobil, dia mulai menyalip mereka. Dia melewati satu demi satu mobil lain dan dia hampir melompat beberapa kali, tetapi dia berhasil menghindarinya menggunakan keterampilan mengemudinya yang ahli. Di ruang pribadi Bumi di KTV yang mempesona, Wally Leonard sedang mengetuk pintu toilet. Lily baru saja masuk dan belum keluar. Obat itu seharusnya bekerja sekarang, dan dia siap untuk masuk. Ketika dia memikirkan bagaimana junior yang luar biasa seperti Lily akan menjadi miliknya, Wally menjadi sangat bersemangat. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk merencanakan ini hanya untuk saat-saat terakhir malam ini. Dia mengetuk beberapa kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Wally tidak mau lagi, jadi dia langsung menendang pintu menunggu hingga terbuka. Ketika dia melihat Lily di telepon, Wally dengan cepat menagih dan menyambar telepon untuk menutup telepon. Kemudian, dia meraih tangan Lily dan menyeretnya keluar. Setelah menyeret Lily keluar dari toilet, dia melihat yang lain mulai mengambil tindakan terhadap target mereka sendiri. Wally tidak bisa menahan diri lagi dan langsung memeluk Lily dari belakang. Sejak Lily dibius, tubuhnya terasa lemas dan lembut. Dia tidak bisa melawan sama sekali, bahkan jika dia tidak kasar, bagaimana dia bisa menang melawan pria dewasa? Dia merasa putus asa. Setelah dia ditarik kembali ke kamar pribadi, dia melihat teman-temannya dilecehkan oleh pria lain. Meskipun mereka sadar, mereka tidak bisa mengeluarkan satu energi pun dan hanya bisa dimanfaatkan. Lily bisa meramalkan nasib semua orang termasuk dirinya sendiri. Pria yang menyeretnya keluar sudah menahannya dari belakang. Dia melawannya dengan kekuatan, tapi itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, pintu ruang pribadi Bumi dibuka paksa dari luar. Kemudian, lebih dari 20 penjaga keamanan datang dari luar dengan tongkat listrik. Jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan mematahkan kepalamu. Manajer Dazzling KTV, Mike Holland masuk dari pintu. Semua orang di luar terkejut dan tidak ada yang berani bergerak. Siapa di antara kalian yang Nona Lily Gregg? Mike bertanya. Saya. Lily dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman Wally dan berlari ke arah Mike. Dia berpikir bahwa orang ini pastilah orang yang diminta Dev untuk menyelamatkannya. Namun, setelah mengambil 2 langkah, lututnya menyerah dan dia terjatuh ke lantai. Cepat dan bantu Nona Gregg ke sofa, kata Mike kepada penjaga keamanan di sebelahnya. Kemudian, 2 penjaga keamanan yang paling dekat dengan Lily pergi dan membantu berdiri. Mike kemudian berjalan ke Wally dan berkata, kamu cukup berani, nak. Beraninya kau melakukan trik kotor semacam ini di tempatku. Dan kau bahkan melakukannya pada teman bos. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan padamu. Wally sangat ketakutan sampai lututnya lemas dan dia berlutut di depan Mike. Kemudian, dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata, Mike, saya salah. Tolong kasihanilah aku. Kami makan malam sebelumnya, ayah saya adalah Tim Leonard. Petik 2. Dia takut. Meskipun Mike hanya manajer Dazzling KTV, dia juga seorang biadab yang populer di kalangan gangster. Sekarang, dia bahkan bekerja untuk bos di belakang Dazzling KTV. Dikatakan bahwa bos Dazzling KTV sangat misterius. Ayahnya hanyalah pemilik perusahaan, dan dia jauh dari pihak lain. Lily adalah teman bos KTV yang mempesona. Kedua anak itu akan membuatnya mendapat banyak masalah. Wally merasa hidupnya mungkin akan menurun mulai hari ini. Bukan saja dia tidak akan keluar dari kekacauannya, tapi dia juga mungkin akan membuat ayahnya mendapat masalah. Mike menatap Wally, yang berlutut di depannya sambil dengan marah menamparkan dirinya sendiri. Jika ini beberapa tahun sebelumnya,
dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa sebelum mengambil tindakan. Bab 50. Namun, setelah bekerja untuk bosnya saat ini, dia belajar banyak hal. Terkadang, kekerasan tidak bisa menyelesaikan apapun. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, rendahnya dia untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, dia lebih suka menggunakan identitas, latar belakang, dan kemampuan untuk menekan pihak lain, sama seperti orang di depannya. Begitu mendengar nama Mike, dia langsung bersujud dan meminta maaf. Kemari, Mike memberitahu anggota geng lainnya. Beberapa dari mereka berjalan dengan takut-takut dan berlutut di samping Wally. Setelah itu, mereka mulai menamparkan diri mereka sendiri juga. Jika Wally tidak berani menantang Mike, tentu saja mereka juga tidak akan berani menantangnya. Setelah beberapa menit, wajah orang-orang yang tergeletak di lantai bengkak karena mengaktifkannya. Meskipun ada darah di sudut bibir mereka, namun mereka tidak berani berhenti. Jika Mike mengambil tindakan terhadap mereka, hal itu tidak akan menghasilkan beberapa keputusan. Cukup, hentikan, kata Mike. Terima kasih, Mick. Terima kasih, Mick. Mereka semua merasa seolah-olah dibebaskan dari beban yang sangat besar. David akhirnya tiba pada saat ini. Saat memasuki ruangan pribadi, dia melihat 20 hingga 30 petugas keamanan dengan tongkat listrik dan beberapa orang tergeletak di tengah ruangan. Wajah mereka bengkak dan ada darah di sudut bibir mereka. Sementara itu, Lily sedang duduk di sofa. Bunga bakung. Dev. Ketika Lily melihat Dev, dia ingin menangis. Dev dengan cepat berjalan untuk menarik Lily ke dalam pelukannya. Sudah berakhir sekarang. Semuanya sudah berakhir sekarang, David menghiburnya. Anda pasti Tuan Liddell. Mike juga melihat David. Halo, saya David. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya, Tuan Liddell. Saya harus meminta maaf kepada Anda karena ini terjadi di wilayah saya, kata Mike sopan. Ini adalah orang yang diminta bosnya untuk dilayani dengan baik. Tentu saja, dia tidak berani mengabaikan David. Tuan Liddell, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Mike bertanya. Orang-orang di tanah bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka bisa tahu bahwa David bukan orang biasa dari percakapan tadi. David seharusnya menjadi teman bos Dasling KTV. David memandang orang-orang yang tergeletak di tanah. Jika terjadi sesuatu pada Lily, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya untuk memberdayakan orang-orang ini. Namun, karena Lily baik-baik saja, dia menenangkan diri. Lily, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya David pada Lily. Dev, aku hanya ingin meninggalkan tempat ini secepatnya, jawab Lily lemah. Baiklah, kita izinkan Andi menangani ini. Saat David mengatakan itu, dia membantu Lily berdiri dan hendak pergi. Dev, mereka adalah teman sekamarku. Mereka datang bersamaku. Bisakah kalian berjalan? Tanya David pada teman sekamar Lily. Ya, jawab mereka bertiga secara bersamaan. Kalau begitu mari kita kembali bersama. David mendukung Lily di depan sementara teman sekamarnya mengikuti di belakang mereka. Setelah David pergi, Mike mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Apakah sudah selesai? Tanya Andi. Selesai. Tuan Liddell telah pergi, dan saudara-saudaranya juga baik-baik saja, jawab Mike. Baiklah, bagus. Namun, Tuan Liddell mengatakan kamu harus mengurus bajingan ini sebelum dia pergi. Siapa mereka? Mereka seharusnya adalah anak-anak dari beberapa pemilik perusahaan. Kirim mereka ke penjara, maka Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan keluarga mereka. Iya bos.